Teknik kimia 1. Teknik kimia 1. Teknik kimia 1. Teknik kimia. Hello Chemical Engineers, welcome back to Ngoceh Ngobrol bareng Chemical Engineering, podcast santai yang bakal ngajakin kalian buat ngobrolin sisi lain anak teknik di luar jam-jam kuliah yang pastinya relate dan asik nih buat diobrolin. Tapi sebelum itu, halo semua, kenalin, aku Fiha dari angkatan 2024. Di sini aku ditemani oleh teman aku, ada. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Yovita dari angkatan 24. Oke, gimana nih teman-teman kabarnya setelah udah lama ya kita nggak menyapa teman-teman ngoceh sekalian. Oke, akhirnya kita semua tuh udah berhasil ngelewatin minggu atau masa evaluasi tengah semester nih. Pastinya teman-teman kayak ngerasa itu udah minggu-minggu kematian, bener nggak teman-teman? Antara digoreng dan menggoreng. Betul banget. Kemudian digoreng atau menggoreng nih? Tim teman-teman yang mana nih? Menggoreng atau digoreng gitu? Semoga menggoreng ya. Pastinya harus teman-teman juga harus konsisten ya buat ngelewatin masa itu. Oke, selamat juga yang masih waras. Kayaknya teman-teman banyak yang kehilangan kewarasannya ya di minggu itu. Dan juga semangat juga untuk teman-teman yang mungkin masih butuh healing tipis-tipis karena kita kebetulan take ngoceh kali ini tuh ada di long weekend nih teman-teman. Mungkin teman-teman pada liburan kita tapi mutusin buat kayak sharing-sharing di sini. Aduh. Oke. Ya, kayaknya di topik kali ini tuh kita bakal ngebicarain hal yang menurut aku sih keren ya Yovita ya, karena gak kalah menarik pastinya. Bener banget, karena ini adalah topik yang bisa ngajak teman-teman atau memberi insight teman-teman untuk berkembang di luar akademiknya gitu. Oke, jadi tema podcast kali ini itu adalah From Draft to Dreams, perjalanan mahasiswa mengembangkan karya menjadi peluang. Aduh, Keren banget kan? dari temanya aja udah terdengar, wah. Betul. Nah, di sini kita bakal ngobrol nih gimana sih seorang mahasiswa teknik kimia loh yang bisa mengembangkan suatu hal tuh menjadi lebih bernilai, bahkan bisa menjadi sebuah peluang kan, Fiha? Betul banget. Karena ternyata di tengah sibuknya menjadi mahasiswa teknik kimia loh, yang kita tahu udahlah. Itu tuh ya? masih ada ruang loh buat nge-explore diri, buat berkarya, bahkan bisa ngelakuin sesuatu hal yang sesuai passion kita. Betul pastinya banget. Nah, di kali ini podcast nih kita udah kedatangan tamu atau pembicara yang pastinya nggak kalah seru, nggak kalah keren, dan nggak kalah inspiratif nih. Betul. Karena sebagai mahasiswa teknik kimia yang juga aktif sebagai seorang penulis nih, Ha. Aduh, ini Keren pasti banget orangnya sangat cerdas dan beride banget ya. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Teman-teman juga pasti udah pada pengen tahu kan. Oke, Mbak. Boleh dong, Mbak. Mungkin kita please welcome ya, biar asik ya. Oke, langsung aja. Please welcome Mbak Berbi. Oke, Mbak. Boleh nih Mbak perkenalkan diri sama cerita sedikit lah gimana sih menjadi perjalanan seorang mahasiswa yang juga sekaligus penulis gitu, Mbak. Oke. Jadi kenalin, aku Berbi Lovina, angkatan 23. Jadi cerita nih awalnya kayak mana? Boleh Mbak singkat. Singkat aja. Singkatnya, jadi aku sebenarnya itu nggak langsung suka nulis. Jadi awalnya aku suka baca buku aja dari kecil. Dulu SD itu aku suka banget baca KKPK kalau kalian tahu. Oh, aku juga sempat baca sih dulu. Iya, itu KKPK kan penulisnya juga anak kecil, yang baca juga anak-anak kan. Nah, itu aku suka banget baca-baca itu. Terus SMP itu beralih mulai baca novel, baca manhwa ya, gitu-gitu deh. Terus lama-lama suatu ketika aku tuh pulang lomba modeling waktu itu. Terus aku mampir ke Gramedia mau beli buku inceran aku nih. Pas lagi antri megang bukunya, terus ngeliat nama penulisnya kan. Kebetulan waktu itu aku masih asing sama nama penulisnya karena cuma tahu judulnya aja gitu. Terus ngeliat nama penulisnya terus mikir kayak gini, kayaknya keren ya kalau nama aku tuh ada di buku kayak gini juga gitu. Dan dari situ malamnya nggak ada babi-bu aku langsung nulis. Nah, semenjak itu lanjut sampai sekarang gitu sih. Keren banget sih. Jadi termotivasi gitu ya, langsung tergerak gitu. Yakin gitu. Oke. Ternyata di dunia teknik kimia loh bisa sampai ke dunia kepenulisan juga. Apalagi masih konsisten loh. Padahal kuliah lagi sibuk-sibuknya kan, Kak. Iya, Sekarang itu pasti nggak gampang banget. Terus mungkin teman-teman juga ada pada kepo kali ya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan kali ya. Sesi tanya jawab lah.
kita bawain fun aja ya. Kita bawa secara fun aja nih teman-teman, karena ini ada penulis nih yang pasti asik banget buat diobrolin lebih lanjut gitu. Betul. Oke, mungkin tadi kita udah sedikit tahu nih cerita dari Kak Barbie tentang gimana jadi penulis. Nah, mungkin boleh diceritain lebih lanjut lagi tuh awal mula kakak tertarik menulis itu dari mana? Iseng atau emang dari dulu suka gitu? Jadi itu tadi kan aku udah cerita awalnya tuh karena ngelihat nama penulis di buku, terus kayak pengen nama aku juga ada di buku gitu kan. Nah sebelum itu kalau kita tarik garis mundur, aku udah follow beberapa penulis yang aku suka, terus aku follow, terus ngikutin lah mereka tuh kayak mana, terus ada apa ya, istilahnya kayak ngefans nih sama salah satu penulis, terus kayak pengen deh kenalan sama dia, maksudnya gimana ya biar bisa punya circle penulis juga, ya mau nggak mau juga harus jadi penulis kan. Betul. Nah semenjak itu ya itu aku mulai belajar penulisan tuh kayak mana sih, hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum kita itu nulis gitu. Dari situ cari tahu, terus tahu nih sebelum kita bikin sebuah cerita itu harus bikin outline dulu. Outline tuh kayak kerangka ceritanya tuh dari awal sampai akhir itu seperti apa. Dari situ aku mulai belajar dengan tulisan yang masih berantakan, dengan tanda baca yang masih berantakan juga. Itu dari situ deh baru pelan-pelan konsisten terus-terusan gitu. Kenapa bisa konsisten sampai sekarang? Karena apa ya, udah jadi bagian dari healing sendiri sih sebenarnya. Kan orang-orang healingnya tuh beda-beda ya. Ada yang suka betul. jalan-jalan, ada yang suka kalau lagi stres nih beli makanan gitu. Nah kalau aku, nah itu belanja juga. Nah kalau aku apa ya, refreshing diri aku itu ya dengan nulis itu tuh ya. Iya gitu. Oke. Jadi emang Keren udah banget sih. dari kecil ya berarti ya emang udah udah suka niat banget banget. buat baca dan malah jadi ada ide buat nulis nulisnya, juga. betul banget. Oke, kita ke next question aja. Bener Mbak. Jadi di sini nih kapan sih momen yang Mbak yakin nih buat jadi penulis gitu? Buat fokus gitu, Iya, mungkin seriusnya karena kan itu gimana iya. ya? Sulit ya, tapi yakin jadinya mau gitu. Sebenarnya tuh dibilang penulis yang serius itu juga enggak, karena aku ngerasanya aku nulis itu untuk hobi aja. Terus misalkan aku dapat apa ya, income atau sesuatu peluang lah gitu, aku anggapnya itu sebagai apa ya, penghargaan gitu dari orang lain yang menghargai karya aku gitu. Jadi kalau untuk ambis fokus banget ya aku mau ngejar, misalkan ngejar beribu-ribu eksemplar atau ngejar penerbit mayor, ngejar sesuatu gitu, itu enggak sebenarnya. Aku ngalir aja, kayak aku nulis apa yang aku mau, jadi ya udah ngalir gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak tergantung demand dari pasaran juga Iya, ya, jadi bahkan emang dari diri sendiri bener aja banget, ya. iya bener banget. Bahkan kayak misalkan lagi pasarnya lagi rame A gitu ya, aku nggak terus ngikutin A gitu, aku tetap ya aku mau nulis karena aku suka aja gitu, nggak ngikutin pasar sih. Jadi nggak pressure gitu ya, tapi dibawanya dengan senang. Iya itu dia. Itu Gen Z Bener banget sih Iya sebenarnya. bener banget. Gen Z itu harus kayak Nggak di betul banget. aduh, kakak banget gitu. Terus kita ke next question. Jadi jenis tulisan apa sih yang lagi Mbak fokusin sekarang gitu dari jenisnya? Kalau jenisnya sebenarnya aku dari awal itu emang fokusnya itu e-book sama novel sampai Oke. sekarang pun itu. Tapi sekitar 2 tahun belakangan itu aku juga nulis artikel itu di bawah naungan Women Empowerment Indonesia. Jadi itu artikelnya tuh tentang feminisme, isu-isu perempuan, budaya patriarki kayak gitu. Udah ada beberapa yang terbit. Cuma jujur aku nggak tahu sekarang ini masih bisa diakses atau enggak artikelnya, karena waktu itu NGO-nya tuh sempat kena ya problem lah gitu, yang nggak bisa aku ceritakan. Jadi aku nggak tahu nih webnya masih bisa kebuka atau enggak. Tapi waktu itu udah ada yang publish kayaknya 3 atau lebih, aku lupa sih jumlahnya berapa soalnya. Kayak gitu sih. Keren banget ya. Boleh Mbak, nanti di-share-share nih. Iya, mungkin Kayak boleh mau baca. di-share juga ke Mungkin kita, teman-teman bisa ada yang baca. pengen tahu juga kali aja. Mungkin di web itu di mana Kak tadi? Itu di website Women Empowerment Indonesia. Cuma nggak tahu masih ada atau enggak, soalnya aku terakhir aku lihat itu organisasinya tuh lagi vakum gitu karena ada masalah. Aku nggak tahu sekarang masih ini lagi atau enggak. Soalnya udah nggak volunteeran di sana lagi gitu sih. Oke, mungkin nanti teman-teman juga bisa cek juga ya buat teman-teman gimana buat tadi. Iya, ngakses. Siapa tahu bisa kan? Masih bisa, siapa tahu udah ada muncul lagi nih gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya. Pernah nggak sih Mbak ada di fase yang kayak kehilangan motivasi atau jenuh sama gimana ngatasinnya? Tapi dalam konteks menulis ya. Itu mungkin lebih ke writer blocks ya. Iya, betul. Udah jadi penyakitnya semua penulis deh itu deh. Kayak dalam periode tertentu tuh ada aja itu kumatnya kayak gitu. Sebenarnya apa ya, writer blocks ini kalau misalkan kambuhnya nih nggak ada
nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, malam nih bisa semangat banget nulis, paginya tiba-tiba udah hilang semua Buat semangat. ngelanjutin gitu ya? Iya, udah jenuh, udah capek, mau nulis itu udah nggak keluar kata-katanya itu sama sekali. Itu aku biasanya ngatasinnya tergantung situasinya juga sih. Kalau misalkan lagi santai, nggak ada deadline, nggak ada apa, aku refreshing. Pokoknya nggak mau megang-megang laptop buat nulis itu, nggak mau. Pokoknya misalkan aku alihin ke yang lain, aku baca buku, itu wajib sih. Soalnya dengan baca kan kita punya imajinasi lagi nih ya. Insight lagi ya. Terus nonton film, jalan-jalan, pokoknya lupain dulu deh soal nulis-nulis itu gitu. Tapi kalau lagi ada deadline, nah itu mau nggak mau kan, mau Iya, nggak mau betul. harus tetap nulis. Cuman jadinya rasanya tuh lebih lama gitu. Yang tadinya 1 jam mungkin bisa 1000 kata, tapi gara-gara kena writer block itu jadinya 1 jam itu paling 400-500 kata gitu. Tapi ya mau nggak mau harus tetap dilanjutkan. Seenggaknya pelan-pelan, yang penting ada prosesnya gitu. Iya. Sebenarnya anak teknik juga relate banget ya sama laprak mungkin ya. Jadi Iya. kayak jenuh banget kan kadang-kadang kayak aduh, malam ini tiba-tiba mood banget terus tiba-tiba aduh. Adalah, Tapi kalau deadline-nya udah besok pagi, mau nggak mau dikerjain, jam nggak mau. 3 pagi kita langsung Jam 5 pagi malah sudah Nggak gini. tidur pun ya. dilaluin gitu. Bener banget Aduh. sih. Dan relate juga ya. Bedanya emang itu udah. pressure-nya kerasa. Kerasa bener. Itu pressure-nya kerasa. Kerasa banget. Nggak bisa masuk ntar praktikum. Aduh. Kita ke next question. Jadi apa sih Mbak tantangan terbesar sebagai mahasiswa yang juga penulis gitu? Tantangannya jelas bagi waktu ya. Itu bagi waktunya jujur susah banget, apalagi di awal-awal karena masih adaptasi kan, kayak 3 bulan masuk Tekim, wah itu berantakan sekali ya Kaget jadwal. ya. Iya bener banget, apalagi mulai kena laprak nih gitu, Iya, mulai aduh. dikejar-kejar deadline tugas-tugas itu. Betul. Itu bagi waktunya jujur itu di awal susah sih itu. Jadi bagi waktu aja ya problem buat jadi Iya. penulis dan mahasiswa juga. Tahu sendiri tugas kita kayak mana kan? Iya. Apalagi mulai semester 3, semester 4 itu wah Lagi itu jor-joran banget spam-spamnya ya. tugas Gonjang-ganjing itu. ya? Oh, gonjang-ganjingnya. Tekim. Pak gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ya Mbak. Kan nih sekarang lagi gencar nih penggunaan AI lah. Tuh. Nah, menurut Mbak, apakah itu membantu atau malah mengancam karya-karya dari seorang penulis gitu sebagai Nah, Mbak penulis? Itu menurut aku tergantung konteks pakai AI-nya kayak mana ya. Menurut aku batasan buat pakai AI, apalagi di dunia kepenulisan fiksi ya, itu hanya sebatas untuk Thesaurus saja buat cari misalkan sinonim, antonim, atau dialog tag, itu aja sih. Tapi kalau untuk cari narasi full gitu ya, kita ketik narasi full itu nggak banget. Karena pernah waktu itu ada penulis yang viral gara-gara dia pakai AI. Oh, iya? Ketahuan pakai AI dan dia bangga dengan hal itu gitu. Waktu itu dihujat habis-habisan, dan dari situ aku mikir, ih berarti mengancam kali ya gitu. Aku udah Iya. overthinking tuh jujur di situ. Tapi ketika aku coba masukin prompt dan AI keluarin nih narasi ceritanya itu, aku kayak nemuin apa ya, satu hal yang nggak bisa AI Lakuin gitu. nggak bisa AI ketik Ganti. gitu loh. Nah dari situ aku tuh sadar kalau penulisan AI itu cenderung yang pertama itu berpola. Terus Oh, iya, betul. polanya tuh kelihatan banget jujur. Apalagi kalau suka baca. Kamu suka baca, kamu baca tulisan AI itu aneh banget. Kerasa ya? Kerasa banget. Terus yang kedua itu biasanya itu nggak ada feel-nya. Kan kita nulis itu pakai jiwa, pakai Iya. rasa ya, Benar. pakai emosional lah gitu. Nah AI kan Nggak ada. nggak ada hal itu, mereka nggak punya itu. Jadi tetap sih menurut aku sejauh ini penulis belum bisa digantikan sama AI. Jadi tetap kerasa ya, karena AI Iya. nggak punya perasaan mungkin Bener ya. banget, apalagi penulis itu punya gaya penulisannya Tulisan sendiri-sendiri. Iya, unik-unik ya. Iya, setiap penulis tuh punya stylenya, dan buat dapetin style tulisan itu biasanya tuh nggak cuma sebulan 2 bulan nulis langsung dapet stylenya kayak mana. Iya. Tapi tuh biasanya bertahun-tahun baru nemu kliknya. Oh, aku nulisnya sukanya begini, nyamannya begini, pola tulisan aku kayak gini. Itu AI nggak punya itu. Iya, bener banget sih. Keren banget ya. Jadi emang AI itu harus digunain secara bijak ya teman-teman. Iya, Karena benar. kehidupan kuliah pun juga sebenarnya penggunaan AI itu harus digunain ya seperlunya aja. Jangan dijadiin patokan buat Betul banget. ngerjain tugas sehari-hari Iya. gitu. Jadi kan kita nggak berprogres mungkin Iya bener ya. banget. Bahkan apa ya, dia nggak cuma meresahkan di kepenulisan juga sih, ilustrasi juga. Iya, benar iya, sekarang ya. Gencar banget ya. itu. Aku kalau misalkan ngeliat kayak gambar yang dari AI itu, sebel banget. Apalagi penulis itu sering kerja sama sama ilustrator kan, apalagi ketika mau nerbitin bukunya. Nah itu banyak lah ilustrator kenalan aku yang ngeluh, misalkan dia upload karya dia nih, terus nanti ada pihak-pihak yang menyebalkan ini screenshot lalu di Masukin trading ke di AI. iya benar, Wah.
di trend di AI, jadi nanti keluar gambar lain yang mirip sama punyanya dia gitu. Itu ngeselin banget jujur. Parah banget sih. Itu parah banget. Itu keuntungan mengganggu banget ya. banget. Iya benar banget. Jadi keresahan. Iya, gambar itu kan nggak cuma 1 jam 2 jam jam, gitu ya. ya. Kebetulan aku juga suka bikin ilustrasi kan, meskipun ya nggak jago gitu ya, Iya, cuman benar. hobi-hobi aja. Itu aku bikin kecil-kecilan kayak cibi-cibi gitu tuh yang lucu-lucu. Iya. Itu aja lama banget. Sedangkan Iya. AI itu maksudnya orang kok bisanya tega screenshot punya orang Iya, lain lalu dimasukin kasihan AI banget. itu ngeselin Padahal banget. ilustrasi Jahat dan sih. penulis itu perlu riset kayak gitu Iya, kan. benar, Ini benar Perlu main waktu AI. juga. AI semenit jet keluar. Bener. Berarti emang harus bijak banget sih penggunaan AI ini. Iya. Mungkin kita langsung ke next question aja. Yang ini nih. Oke, dari menulis nih Mbak, kira-kira peluang apa aja sih yang udah Mbak dapat? Misal lomba, atau mungkin juga ada project, atau mungkin juga income tambahan dari menulis ini ada nggak sih? Kira-kira boleh share nih ke teman-teman. Kalau ya peluang tertentu jelas ada. Cuman fun fact nih ya, kalau soal lomba, aku tuh ikut lomba cuma tiga kali deh, kalau nggak salah tuh 2 kali malah Untuk ya. kepenulisan ini. Oh iya, Oh. itu di awal-awal aja 1 tahun pertama kayak lagi semangat-semangatnya Semangat nih. banget, iya. Itu aku ikut lomba dan nggak ada satupun yang menang. Itu saat itu aku benar-benar insecure banget ya. Ih, nggak apa-apa, Kak. Tulisan aku Udah jelek banget. mencoba. Ya tapi pada saat itu aku mikir, tulisan aku jelek banget apa ya? Apa tidak layak itu Enggak kah lah, gitu enggak loh. lah. Nah, dari situ udahlah aku coba move on gitu ya, ngalir terus nulis lagi, tetap semangat nulis lagi meskipun tidak menang. Ikut lomba-lomba cerpen nggak menang, nulis lagi, barulah pecah telur nih, dapat income tambahan. Dari situ mulai beli barang-barang yang aku pengen, mulai bahkan dulu aku SMA, nggak tahu ya, ini mungkin sebuah penghargaan kecil untuk diri sendiri ya. Aku dulu study tour kan, SMA aku dari Lampung, study tour ke Jogja, Bali itu aku pakai biaya aku sendiri. Dan nulis itu jujur aku senang banget. Bangga karena juga ya. Iya kayak ada kepuasan tersendiri dari situ loh. betul. Terus kalau peluang buat project-project itu, aku pernah waktu itu di Women Empowerment Indonesia itu aku kenal sama namanya Kak Imam. Jadi ini Kak Imam ini tuh salah satu bagian dari PT Plastic Pay. PT Plastic Pay itu PT yang ngolah limbah botol plastik jadi produk-produk kayak tas, pouch, I see. gitu-gitu deh. Nah, aku kenal beliau kan waktu itu, aku jadi moderatornya waktu itu. Nah, dari situ kenal, tiba-tiba di chat lagi bilang ngajak buat jadi talent di PT Plastic Pay itu, buat bikin konten bareng lah pada saat itu. Datang ke eventnya mereka waktu itu lagi ada di Borobudur. Terus dari situ yaitu aku punya kesempatan buat kenal sama orang-orang lain gitu, sama orang-orang yang lebih hebat lagi. Terus ya gitu sih. Jadi bisa memanfaatkan peluang juga ya. Iya bener banget. Kalau soal kayak income gitu, sebenarnya jujur fakta pahit, penulis itu income-nya nggak besar sebenarnya. Iya, jadi kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan kerja kerasnya capeknya gimana, terus dapatnya segitu, itu tuh sebenarnya kurang, jujur banget nih, apalagi buat penulis lokal, kecuali kayak penulis yang udah karyanya terbit di luar negeri Iya. segala macam gitu, itu baru besar sih. Tapi seenggaknya ada tambahan lah buat kayak jajan-jajan, jalan-jalan gitu. Dan mungkin itu juga progres. Mungkin Betul. 2 tahun lagi, 3 Iya. tahun lagi ternyata Kak Amin, Dardi amin. bisa Namanya nyampe. udah melonjak. Iya. Bisa Tuh, sama kayak keluar yang- negeri juga. Iya. Iya, amin. Kita doain bareng teman-teman, moga Betul, Bang. semakin sukses ke depannya. Amin, amin, amin. Oke, mungkin menurut Mbak nih, mahasiswa itu perlu nggak sih punya side skill? Salah satunya kayak nulis. Jujur itu perlu banget sih, apalagi nulis itu kan bagian dari komunikasi ya. Bener. Nah, apalagi kita sesimpel kita ngerjain tugas teori gitu kan, kita nulis di kertas itu pun butuh kemampuan untuk menulis. Bukan kemampuan menulis yang harus puitis, harus pakai kata-kata yang indah, nggak kayak gitu, tapi lebih ke tanda bacanya tepat, terus juga kalimatnya, paragrafnya gimana, cara penulisan kan nggak hanya tentang kalimat yang indah ya, tapi juga strukturnya. Nah, itu perlu banget, apalagi buat mahasiswa yang ambis jurnal nih. Iya, Itu kan bener-bener. benar-benar harus punya Penting. kemampuan Iya. buat nulis kan. Betul Nah, banget. itu bahkan semua orang sih, nggak cuma mahasiswa ya, Iya. harus Iya. punya kemampuan buat nulis. Kita chattingan juga kan. Iya, itu udah termasuk menulis juga ya. Iya, Tanda iya, baca. bener Kadang kan ada yang tanda bacanya, itu bikin Berantakan. bingung. Berantakan sampai susah dibaca. Iya, Jadi- bikin salah paham juga. Iya, kadang itu sering. Pacar nih tiba-tiba kayak tanda bacanya salah, ngajak berantem. Ngajak berantem. itu benar banget. Makanya penting banget ya. Iya benar. Iya, benar banget, benar. Oke, terus nih Mbak,
menurut Mbak sendiri itu seberapa penting sih personal branding buat penulis di era sekarang, apa digital sekarang nih? Nah, jadi penulis itu kan apa ya? Sebuah fakta nih ya, kita tuh nulis tuh gampang banget sebenarnya. Nulis itu gampang, tapi yang susah itu cari pembacanya. Nah, buat cari pembaca itu kan kita butuh suatu hal yang berbeda dari penulis-penulis lain biar kita ini di-pick loh gitu. Kita tuh dibaca karyanya, gitu ya? Iya, dilirik sama pembaca loh. Nah, itu makanya kita butuh personal branding. Nah, sejauh ini aku lihat penulis-penulis personal brandingnya keren banget sih. Iya, jadi setiap penulis kan punya istilah vibes-nya sendiri-sendiri lah ya. Ada yang kayak penulis mungkin ceritanya tuh cenderung ke cerita remaja, cerita anak kuliahan gitu mungkin. Terus ada juga yang ceritanya dark romance, thriller, ada yang suka juga ceritanya fantasi. Jadi ketika kita misalkan suatu ketika kita mau baca cerita fantasi, oh keinget nih penulis A kan suka nulis cerita fantasi. Nah, dari situ kan juga bisa menggait pembaca ya, karena kita punya istilah label tersendiri gitu loh. Penting banget sih itu. Kalau Mbak Berbis gitu genrenya apa sih? Aku sebenarnya mostly-nya itu dark romance, cuman biasanya tuh di collab sama genre lain. Aku pernah nulis thriller, pernah nulis fantasi juga. Ya boleh jujur itu mau baca ya. Iya, kita jujur suka ya baca yang di belakang aja. Iya, di belakang kita langsung. Di belakang saja. Maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Oke, mungkin sekarang nih Mbak, sebagai mahasiswa teknik kimia dan juga penulis, lelah banget nggak sih? Banget justru karena harus ada hal yang dikorbankan ya kebetulan. Jadi apalagi kita kan waktunya pulang nih, kuliah sampai sore, terus pulang malam kita ngerjain tugas kan, ngerjain tugas misal sampai jam 11, jam 12. Nah, karena harus nulis nih, harus ada waktu lagi gitu sebelum beristirahat gitu kan, kayak dikorbanin ya. Harus waktunya bener itu dikorbankan sih jelas. Oke, berarti cuman waktu aja atau emang ada kayak hal di lain itu? Kadang transisinya mungkin ya kayak pagi pusing banget dengan fisika kimia ini gitu, terus tiba-tiba malam harus bikin kata-kata itu. Kadang transisinya kayak butuh jeda lah buat apa ya, netralin energi dulu buat imajinasinya kebangun lagi gitu sih. Apalagi makan otak banget kalau ide-ide gitu jujur. Aku kan juga lumayan suka desain kan, kayak itu kan juga nah, itu makan otak banget kan jujur. Kalau idenya lagi ngeblok itu, itu nggak bisa jalan sih jujur. Bener banget. Harus cari satu hal yang bikin nggak capek dulu, nggak jenuh dulu kan. Iya. Tapi kalau mepet, itu susah ya. Itu emang harus dipaksa dan hasilnya kayak kata Mbak Barbie, jadi kayak waktunya lebih lama untuk ngerjain itu. Oke, lanjut Mbak, cara Mbak ngatur waktu biar dua-duanya bisa jalan secara bersamaan tuh gimana sih dan tetap seimbang gitu? Kalau aku biasanya, kita kan deadline itu 1 minggu ya biasanya ya. Iya, mostly ya. Aku misalkan minggu ini udah dapet tugas A, B, C, D gitu ya. Terus aku kan udah ada gambaran nih mau ngerjain tugasnya itu hari apa gitu kan. Nah, dari situ tuh misalkan hari Senin Selasa Rabu aku ngerjain tugas, nanti di malam yang kosong itu aku pakai buat nulis. Tapi kalau dalam 1 minggu itu full tugas, itu nggak ada jedanya sama sekali, itu mau nggak mau harus mengorbankan waktu istirahatnya sih, gitu. Ya. Tapi worth it nggak? Jujur kalau untuk kesenangan worth it ya, jujur itu worth it sih. Tapi untuk fisik kayaknya agak kurang ya. Gitu, iya. Agak terkuras gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Mbak, sangat disayangkan. Kalau bisa balik ke versi diri Mbak waktu baru mulai nulis nih, apa yang pengen Mbak bilang ke diri Mbak sendiri? Mungkin aku bakal bilang buat nggak terlalu dengerin omongan orang ya, karena kan pasti ada aja yang nggak suka sama apa yang kamu tulis. Wajar, semua orang tuh punya selera masing-masing. Kalau misalkan dia nggak suka ya berarti emang bukan pasarnya gitu. Terus kalau ada hujatan segala macam nggak usah didengerin. Karena dulu aku kurang lebih terlalu mendengarkan omongan orang, jadi kadang ada fasenya aku ciut buat nulis kayak gitu. Aku ngerasa aku takut deh buat nulis, takut diomong sama si A gitu, takut diomong yang jelek-jelek gitu sih. Berarti sekarang stay cu aja udah ya, Mbak? Iya, benar banget. Terserah lo yang mau ngomong apa gitu. Iya, pohon semakin tinggi. Pohon semakin tinggi, angin yang menerjang semakin kencang. Juga kan apa ya, kita kan di real life sama dunia kepenulisan tuh beda ya. Apa yang kita tulis belum tentu kita lakukan gitu loh. Karena kan itu imajinasi kan. Tapi sayangnya nggak semua orang tuh paham tentang hal itu. Gitu, iya. Padahal kan kayak imajinasi ya bisa di luar, bebas liarkan aja. Bener banget, imajinasi itu nggak ada batasnya sih. Teman-teman.
Oke, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah di penghujung acara pada kali ini. Betul banget, sangat Terima disayangkan kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Barbie nih yang udah ngeluangin waktunya dan berbagi cerita serta pengalamannya yang inspiratif banget buat teman-teman ngoceh kali ini, Mbak. Oke, dari obrolan kita tadi kita tuh belajar bahwa di tengah kesibukan kuliah tuh ternyata kita tetap bisa loh sebenarnya mengembangkan diri, berkarya, bahkan tuh membuang peluang baru lewat hal yang kita sukai. Tapi dengan syarat tuh jangan malas teman-teman, karena Gen Z tuh aduh sebenarnya tuh ujian Gen Z itu cuma apa? Rasa malas. Kita tuh Betul malas banget. banget buat melawan rasa Betul malas banget, kan ya betul Vita. banget. Kalau berkarya kayaknya nggak usah ditanya deh. Iya, Gen Z tuh Nggak ngerem menurut aku- soalnya. Iya, menurut aku Gen Z tuh kalau dari sisi kreatif dan ini tuh kita Udah. Mantap banget. iya Keren karena banget. udah apa sih kita udah melek banget akan teknologi malasnya juga ya. aja sih. Cuman Betul. rasa untuk bergerak nih malas banget gitu. Oke, mungkin di sharing hari ini bisa memberikan insight baru ya buat kita dan teman-teman semua nih. Kebetulan aku sih udah kepo banget sebenarnya ya. Nah, di Iya. sini juga bisa jadi semangat baru buat teman-teman. Mungkin ada yang mau coba mulai menulis kan, Iya, kayak Mbak betul. Barbie. Juga bisa juga langsung aja mulai nulis tuh nggak apa, nggak harus dipublikasikan ya, bisa Iya, buat diri benar. sendiri juga teman-teman, buat Betul. kepuasan aja gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin nih di podcast kita kali ini gitu kan. Oke, see you teman-teman semua. Bye bye. Bye bye.